Spell yang membuat kalian semangat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Arianti selaku dosen pengampu mata kuliah TIK serta kawan-kawanku sekalian. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas yang berjudul tentang model komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, makna komunikasi pembelajaran. Untuk mencapai interaksi dalam proses belajar mengajar, diperlukan komunikasi yang jelas antara guru dan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar oleh guru dan kegiatan belajar mengajar oleh siswa berdaya guna sehingga sampai pada tujuan pembelajaran. Pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dan siswa sebagai berikut. Yang A, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru berperan aktif sebagai pemberi aksi, sedangkan siswa berperan pasif sebagai penerima aksi. Contoh dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu menggunakan metode ceramah. Yang selanjutnya B, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Pada komunikasi ini, guru dan siswa sama-sama berperan aktif sebagai penerima aksi dan sebagai pemberi aksi. Yang C, komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Dalam komunikasi ini, tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa, melainkan melibatkan interaksi dinamis antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi dalam metode ini, seperti contohnya metode diskusi atau metode belajar kelompok. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses komunikasi. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen instruksional. Komponen instruksional itu terdiri atas pesan. Pesan itu berupa materi belajar. Yang kedua, orang, yaitu penyampai pesan atau pengajar. Yang selanjutnya bahan. Bahan itu untuk menuangkan pesan. Yang selanjutnya peralatan yang digunakan untuk kegiatan belajar. Yang selanjutnya teknik atau metode yang sesuai serta latar atau situasi kondusif bagi proses pembelajaran. 3. Komponen komunikasi dalam pembelajaran. A. Pengajar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi pesan, yaitu komunikator. B. Pembelajar sebagai penerima pesan atau komunikan. Yang C. Materi pembelajaran sebagai pesan. D. Alat bantu pembelajar sebagai saluran atau media pembelajaran. Dan yang terakhir E. Umpan balik yang manifestnya berupa pertanyaan, jawaban, dan saling berpendapat baik dari pembelajar maupun dari pengajar. B. Pola komunikasi efektif dalam pembelajaran. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, guru harus membiasakan diri menggunakan komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. 1. Prinsip-prinsip mendesain pesan pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara sengaja dan terencana sehingga memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Agar pesan pembelajaran yang ingin ditransformasikan dapat sampai dengan baik, guru harus mampu mendesain pesan pembelajaran tersebut sehingga guru harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang A, kesiapan dan motivasi. Yang B, menarik. C, siswa aktif. D, pengulangan. E, umpan balik.
Yang F, materi pembelajaran yang diterima siswa tidak menimbulkan kebingungan atau bias dalam pembahasan. Untuk itu, guru harus menghindari materi-materi yang tidak relevan dengan topik yang tidak dibicarakan. Yang kedua, membangun komunikasi efektif dalam pembelajaran. Membangun komunikasi efektif dalam pembelajaran terbagi menjadi 5. 1. Komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi yang jelas. Yang kedua, komunikasi menggunakan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang C. Konteks, maksudnya bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan terjadinya komunikasi. Yang D, alur bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur yang baik atau yang jelas sehingga terarah. Yang E, budaya, baik dari penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Syarat-syarat komunikasi efektif dalam pembelajaran. A. Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. B. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang C. Pesan yang disampaikan dapat menguntungkan bagi komunikan. C. Model komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Model ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, model mekanistik. Yang kedua, model interaksional. Yang ketiga, model psikologis. Yang keempat, model pragmatis. B. Proses komunikasi dalam pembelajaran. 1. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pembelajaran. A. Faktor pengetahuan. B. Faktor pengalaman. C. Faktor intelijensi. D. Faktor kepribadian. E. Faktor biologis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.